Oke guys, gue mau siap-siap mau ke ulang tahun RCTI. Gue mau ketemu banyak artis nih, gue mau ngevlog. Gue mau terutama sama ini kan lagi musim politik kan. Denny Cagur masuk politik, Ayu Dewi paling nge-host bertiga tuh. Gue nanya-nanya host-host aja deh, sama ada bintang tamu lain. Ya nggak? Seru nggak? Gue ada ketinggalan nih. Kopiku laki deh. Rasanya enak banget, ini pas banget buat aku, rasanya nggak pahit. Tapi kopinya nendang, dan pastinya bikin melek dong. Ini mau taruh di rumah di kulkas, pasti gue harus nyetok banyak. Di mobil aja banyak. Let's go, kita jalan ke RCTI. Guys, gue lagi di ulang tahun RCTI bersama teman-teman lagi. Ayu Dewi, kamu nggak nyalek sih? Kamu nggak ada yang ngajakin atau nggak ada? Ada. Makasih ya Mbak. Oke, banyak udah. Kemarin Anda rakap Ayu Dewi terhenti di babak sebelum semifinal. nggak mungkin. Iya bener. Iya benar. Sebelum semifinal. Kamu sih lawan sih. Aku udah jago tahu sih. Nggak mungkin. Ya Allah. Gua nggak percaya. Kamu lihat dong aku pukulnya gimana? Dia kalah di situ soalnya gembel. Kamu lihat aku udah servisnya jago banget. Gua aja lagi belum main tenis nih, cedera. Kan nggak ada. Nah, nih sekarang gue mau ngobrol sama Denny Cagur, salah satu sahabat gue. Ini kan sekarang nih, gue jujur nih, gue tuh nggak ngerti soal politik nih. Nih, ini temen gue sama saudara gue pada maju semua. Denny Cagur dari PDI Perjuangan. Saudara gue, ipar gue si JJ. JJ ternyata dari PAN masuk di dapil yang sama lu. Jabar 2. Iya. Si Rajiv Sahabat gua kita berdua masuk juga. Nah ini gue tuh deh nih. Lu dari PDI Perjuangan, JJ dari PAN, si Rajiv dari Nasdem. Tiga-tiganya di Jabar 2. bareng semua nih. Iya bareng. Bertiga nih, jadi kampanyenya bersaing atau gimana? Gue nggak ngerti. Iya nggak bersaing. Jadi kita tuh dapilnya sama. Anggapnya gue sama orang awam nih. Iya. Jadi tuh kan dapil tuh dibagi-bagi, ada Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3, sampai Jabar berapa? Jabar 11 apa Jabar berapa gitu. Nah, Jabar 2 itu wilayahnya kan dibagi, Jawa Barat kan luas tuh. Bandung Barat. Nah, Kabupaten Bandung sama Kabupaten Bandung Barat. Kalau kota Itu Bandung Jabar 2. Iya, kalau kota Bandungnya masuk ke Jabar 1. Meli Guslow. Nah, Bandung dan Cimahi. Oh, itu berarti Teh Meli Guslow itu masuk di Jabar 1. Jabar 1. Sama kalau nggak salah Rahel Mariam, gue lupa. Rahel Mariam itu Jabar 2. Oh, Jabar 2 sama lu juga. Jabar 1 tuh ada ini Niko Sihaan. Oh, Kang Niko. Kang Niko Sihaan. Kang Niko Jabar 1. Wilayah dapilnya Bandung dan Cimahi. Nah, yang gue bingung gini, sekarang kan ada tiga kayak lu gitu ya. Misalnya oke, orang yang gue kenal ada lu, ada Rajiv, ada JJ. Turun. Nah, kan dan juga gue bingung juga, ada juga misalnya nih dari lu misalnya dapil lu ternyata ada beberapa yang satu partai nih. Iya, ada 10 orang. Jadi dalam satu dapil itu di satu partainya ada 10 orang. Dari PDP 10 orang, dari Nasdem 10. Itu semua bersaing semua. Ya, iya. Memperebutkan kursi. Memperebutkan jumlah suara pada akhirnya. Jadi lebih beratan mana? Lu bersaing dengan lawan partai atau sesama yang ada di partai lu untuk memperebutkan kursi? Jadi pada konteks kompetisi, kita semua berkompetisi nih, Pi. Semuanya mau satu partai, mau beda satu partai atau beda partai gitu. Jadi kalau yang dari yang diajukan kan di kayak PDIP ada 10 orang. Nah, dari 10 orang itu nanti siapa yang suaranya mencukupi syarat masuk untuk ke legislatif ke DPR RI. Ditambah dengan suara kursi partainya. Suara kursi partai gitu, atau suara-suara caleg yang tidak memenuhi kuota syarat masuk gitu. Jadi semuanya ini bersaing berarti. Semuanya bersaing. Lu sama si JJ bersaing. Iya. Sama si Raji bersaing. Ya pada konteks dapil ya, bener. Dan lu juga bersaing masih sama ada incumbent. Incumbent sama ya, incumbent. Sama incumbent lu juga. Incumbent gue. Bersaing juga. Sekarang di gue tuh ada 1 kursi, tapi biasanya PDIP di dapil itu biasanya 2 kursi, baru kemarin tuh 1 kursi.
Gitu, semoga nanti bisa kembali 2 kursi atau bahkan bisa lebih. Nah itu berarti nih persaingannya ini kan baru nih buat lu juga, buat gue juga. Bener. Lu udah mulai turun. Udah 3 bulan ini gue turun di Setiap sosialisasi ya, karena kalau dihitung dari jadwal kampanye nanti pada bulan Oktober untuk daerah seluas. Oktober tuh apanya nih Oktober? Mulai kampanye terbuka. Oh jadi, sekarang nih belum boleh. Oh nggak boleh. Oh sekarang tuh maksudnya soft aja. Iya sosialisasi Sosialisasi aja. namanya Kasih nih. tahu kalau kita maju. Jadi kita nggak boleh pilih saya. Oh, ini belum boleh nih. Belum boleh. Kalau nggak kena Bawaslu gitu. Iya. Bener. Oh, jadi ini baru sosialisasi. Iya, banyak kan teman-teman yang udah mulai bergerak juga sekarang bungkusannya sosialisasi. Oke, baru nanti kampanye itu bulan Oktober. Iya, kenapa harus kita cicil dari sekarang? Karena kalau kita baru turun nanti di bulan Oktober, itu nggak bakal kena semua. Bayangin di Japil Jabar 2 yang dapilnya JJ juga, itu ada 470 desa. Nah, itu dia tuh gimana tuh caranya? 37 kecamatan. Nah, itu berarti satu hari lu harus nyicil dong. Lu udah bersosialisasi dengan semua. Udah bersosialisasi, palingnya kan wilayah. Paling kita satu hari bisa berapa titik sih? Mak gua ngobrol baru kemarin sama Mas Eko, kan gua nganterin adik gua dan adik gua juga si Nisha jadi DPRD tuh. Jadi si JJ sama si Nisha ini bareng. Nah, kalau gitu bisa bareng tuh Vi kampanyenya. Kalau lu barengnya bisa sendiri. Kalau gua ada juga teman partai ada DPRD. juga. Iya, tapi sejauh ini lebih sering sendiri sih gue. Jadi gue kemarin ngobrol sama Mas Eko udah pengalaman udah 4 periode. Mas, lu kalau misalnya menuju kampanye sosialisasi satu hari bisa ke berapa titik? Gue bisa ke 10 sampai 15 titik satu hari, Vi. Mas Eko tuh gue salut, dia tuh bisa misalnya 1 titik setengah jam, berangkat lagi titik berikutnya terus sampai sore tuh begitu. Gue pernah sampai malam. Gue pernah start jam 8 pagi, selesai jam 10 malam. Apa yang dilakukan sosialisasi itu untuk sekarang nih? Iya, paling nggak kan kita ngasih tahu bahwa kita maju di Pileg 2024 nanti. Terus apa aja intinya dari anggota DPR itu kan menyerap aspirasi. Sebenarnya yang di bawah kendala apa sih yang kita alami, yang mereka alami, terus yang apa yang bisa kita berikan nantinya kalau kita terpilih mendapatkan amanah itu. Nah, yang lu ajak ngobrol ke mereka, yang lu mau dorong, lu mau apa? Kalau sementara ini yang gue dorong adalah karena gue ngelihat banyak banget ibu-ibu yang mempunyai penghasilan sendiri pada konteks UMKM. Setelah gue turun di beberapa wilayah, banyak banget para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nah itu yang gue gagas bersama tim agar mereka bisa mendapatkan NIB gratis. Dan jadi karena banyak sekali bantuan dari pemerintah, syaratnya untuk bisa menerima bantuan itu mereka harus memiliki NIB untuk mempermudah pencatatan. Nah jadi UMKM yang tidak memiliki NIB kan jadi nggak bisa dapat bantuan-bantuan itu. Nanti saat kampanye, benar. Lu udah siap kan maksudnya dana kampanye itu ada. Iya. Maksudnya pasti nggak mungkin. Pasti bukan dana kecil. Bukan gitu. dana kecil nih. Benar. Maksudnya ada juga orang ada teman gue juga yang sampai jual rumah, sampai jual mobil. Terus nggak dapat, amit-amit jadi gila dan stres. Lu udah siap belum kan kita? Karena gitu, sampai ngomong ini artis itu zaman sekarang popularitas dapat, tapi elektabilitasnya belum tentu kalau kita, bener nggak? Lu udah siap lahir batin belum? Kan ya antara ini kan cuma keterima dan nggak keterima, ya amit-amit ya. Setuju. Nah kalau gue tipikal orang yang selalu mempersiapkan mau kemana gue berjalan. Jadi saat gue menentukan pilihan untuk gue masuk ke dalam politik yang notabene memang perlu modal kan, perlu mengenalkan diri, perlu baliho, perlu apa, spanduk dan lain-lain, alat peraga kampanye itu angkanya tidak kecil. Dan ya gue sudah mempersiapkan itu. Kalau gue belum ya nggak mungkin gue ikut sampai daftar. Apalagi memang kalau ditanyakan biaya, ya mungkin kalau artis diuntungkannya karena sudah dikenal orang. Iya. Jadi kalau orang pengen memperkenalkan diri, dia kan sampai sewa baliho, billboard. Bener. Kalau orang-orang kayak kita diuntungkan nih misalnya, Kang Denny mau datang besok ke tempat ini, kita nyampe tuh orang udah penuh. Iya itu diuntungkan. Itu diuntungkan. Nah orang-orang yang secara popularitas belum dikenal, mereka kan harus mengeluarkan biaya loh untuk mengeluarkan untuk makanan dulu kayak atau bikin acara apa dulu. Atau memberikan biaya transportasi agar orang datang ke tempat itu. Nah kita diuntungkan, nah makanya karena poin-poin itu kita diuntungkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Berarti ini pesaing paling berat lu siapa nih? Persaingan paling berat gue adalah diri gue sendiri. Karena gue harus bisa ngelawan rasa males, rasa capek, menunda-nunda sesuatu. Tim udah siap semua? Tim udah siap. Lu udah punya tim relawan sendiri nih? Gue punya tim relawan, gue punya korcam, koordinator kecamatan, gue punya kordes, koordinator desa. Itu harus dibuat juga. Udah siap. Karena kan ada 470 desa, nah masing-masing desa gue udah punya koordinator. Berarti suara lu harus berapa banyak? Minimal di angka 100 lah. Wih, banyak juga dong. 100.000 kalau dikumpulin segaya BK penuh tuh.
Jadi harus GPK penuh aja 80.000. 80.000. Jadi harus 100.000 yang memilih. Iya, yang memilih untuk bisa masuk. Karena kemarin gue cerita sama si Mas Eko, dari beberapa artis yang itu cuma 30%, 20% yang keterima. Setuju. Artis nggak jangan dianggap modal ngetop bisa masuk. Enggak, banyak juga artis-artis yang nggak berhasil. Gitu. Makanya kita sebagai artis yang masuk. Gue sampai kaget kemarin diceritain Mas Eko. Mas Dhani, Ahmad Dhani ternyata periode kemarin ikutan. Iya. Seorang Ahmad Dhani, gue tanya, Ahmad Dhani, masa Ahmad Dhani nggak masuk? Di Bekasi kalau nggak salah. Gue nggak tahu kenapa, gue tanya, kata Mas Eko, mungkin Ahmad Dhani jarang turun ke bawah. Emang kuncinya harus turun ke bawah. Tapi Mas Dhani sekarang nyalek lagi. Iya, nah gimana orang mau tahu kita kalau kita nggak mengenal langsung? Karena dengan turun kita ketemu, ada salaman, kontak fisik, foto, mereka punya ikatan emosional. Jadi memang sekelas nama besar pun kalau memang kita nggak turun susah karena idealnya sih memang kita turun ke bawah agar kita tahu sebenarnya yang di bawah yang paling diperlukan oleh orang-orang yang nantinya akan memilih kita tuh apa sih, permasalahannya apa sih. Karena kan kita legislatif menyerap aspirasi. 6 bulan ini berarti hidup mati nih. Udah Iya, jadi gue misalnya syuting nih, syuting Senin, Selasa, Rabu libur gue berangkat di Bandung, nginep di Bandung 2 hari. Besoknya syuting lagi pulang. Syuting pagi cek. Besok berangkat lagi ke dapil. Dan bedanya DPR RI sama DPRD apa? Ini kan kayak Sinisian nih sama JJ. Ya, nah, kalau gue orang awam deh. DPR RI berarti nanti JJ suaranya juga lebih banyak. Secara suara lebih banyak. Kalau DPRD ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten. Kalau DPRD provinsi berarti nanti lingkupnya lingkupnya Nisha kerjasamanya sama gubernur. Nah, kalau DPR RI presiden gitu, lingkup kebijakannya nasional dan provinsi, itu aja sih. Dia udah siap nih maju. Bismillah, siap. Denny Cagur, Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung ada Barat. Denny Cagur, ada si Rajib, ada si JJ. Iya, Rajib kan Rajib sahabat lu support. Gua kan sahabat lu juga. Iya, gua support dong. pasti. Gua akan turun semua. Jadi kalau gua Raffi Ahmad akan jadi jurkam untuk 3 caleg. Pokoknya gua siap nih. Pilih sendiri deh nih yang gua nih, ada Denny Cagur, ada Rajib, ada JJ. Lo pilih deh. Tapi lu juga, ada yang namanya apa, di sidang ganti nama ya? Iya, jadi nama gua kan nama lahir Denny Wahyudi. Jadi sekarang tetap tapi orang taunya gue Denny Cagur. Nah itu bisa kita ikut ujian sidang persamaan nama. Hasilnya adalah surat keputusannya memutuskan bahwa Denny Wahyudi itu sama dengan Denny Cagur, adalah orang yang sama. Jadi namanya tetap Denny Cagur. Ya, jadi gue bisa memakai nama Denny Cagur di kertas suara nanti. Bang Komeng, Bang Komeng tetap Alfian Syah Komeng. Nih kita syuting dulu nanti ngobrol. Siap. Ayo.